Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal kelas 4 tema 2 beserta kunci jawabannya untuk penilaian akhir semester 1. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal dan pada soal bagian kedua terdapat 10 soal. Nomor 1, apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya alam kita yang tidak dapat diperbarui? A. Menggunakan berlebihan. B. Menghabiskan selagi masih ada. C. Menghemat dan melestarikan. D. Digunakan sembarangan. Jawabannya adalah C. Menghemat dan melestarikan. Nomor 2. Berikut kewajiban terhadap lingkungan, kecuali A. Penanaman pohon. B. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Terhindar dari penyakit. D. Membuang sampah di tempatnya. Jawabannya adalah C. Terhindar dari penyakit. Nomor 3. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki, merupakan contoh sikap A. Apa adanya. B. Menghemat energi. C. Semangat. D. Rajin. Jawabannya adalah B. Menghemat energi. Nomor 4. Sikap untuk menghemat energi berikut ini, kecuali A. Mematikan lampu siang hari. B. Menggunakan kendaraan bermotor kemanapun. C. Menggunakan air secukupnya. D. Mematikan alat listrik jika tidak digunakan. Jawabannya adalah B. Menggunakan kendaraan bermotor kemanapun. Nomor 5. Yang bukan merupakan sikap ramah lingkungan, yaitu A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Menghemat penggunaan air. C. Menanam dan merawat tanaman. D. Mengalirkan limbah ke sungai. Jawabannya adalah D. Mengalirkan limbah ke sungai. Nomor 6. Jenis paragraf berdasarkan gagasan pokok, kecuali A. Paragraf induktif. B. Paragraf konduktif. C. Paragraf deduktif. D. Paragraf campuran. Jawabannya adalah B. Paragraf konduktif. Nomor 7. Sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada bagian akhir paragraf, yaitu A. Paragraf induktif. B. Paragraf konduktif. C. Paragraf deduktif. D. Paragraf campuran. Jawabannya adalah B. Paragraf konduktif. Nomor 8. Berikut yang merupakan kalimat ajakan, yaitu A. Mari hemat air bersih. B. Bersih pangkal sehat. C. Hari yang cerah. D. Air jernih yang menyehatkan. Jawabannya adalah A. Mari hemat air bersih. Nomor 9. Tadi malam tanteku melahirkan di rumah sakit. Aku menjenguk ke sana. Aku dan ibuku menunggu di ruang bersalin. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Setelah beberapa saat kami masuk ruangan. Tanteku telah melahirkan dengan selamat. Bayinya sangat lucu. Kami merasa bahagia. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Tanteku melahirkan di rumah sakit dengan selamat. B. Aku menjenguk di rumah sakit. C. Aku dan ibuku menunggu di ruang bersalin. D. Bayinya sangat lucu. Jawabannya adalah
A. Tanteku melahirkan di rumah sakit dengan selamat. Nomor 10. Jumat bersih merupakan kebiasaan baik sekolah kami. Setiap hari kami membersihkan ruangan kelas dan merawat tanam secara bersama-sama. Aku terbiasa mendapat bagian menyiram tanaman. Aku sangat gembira karena bersentuhan dengan bunga-bunga yang indah di waktu itu. Inti pada teks di atas berada pada A. Membersihkan ruang kelas dan merawat taman setiap hari. B. Menyirami tanaman. C. Bersentuhan dengan bunga-bunga yang indah. D. Jumat bersih di sekolah. Jawabannya adalah A. Membersihkan ruang kelas dan merawat taman setiap hari. Sebelas. Energi alam yang tidak dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik yaitu A. Air, B. Angin, C. Tanah, D. Matahari. Jawabannya adalah C. Tanah. 12. Manfaat kincir angin sebagai berikut, kecuali A. Sebagai pembangkit listrik, B. Sebagai objek wisata, C. Membantu proses irigasi, D. Sebagai pengairan. Jawabannya adalah D. Sebagai pengairan. Nomor 13. Peran minyak bumi sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dalam membangun perekonomian masyarakat. Berikut manfaat minyak bumi kecuali A. Bahan bakar, B. Industri kimia, C. Pembangkit listrik, D. Menggoreng. Jawabannya adalah D. Menggoreng. 14. Yang bukan merupakan pemanfaatan sungai yaitu A. PLTU, B. Ekosistem, C. Tempat wisata, D. Budidaya ikan tawar. Jawabannya adalah A. PLTU. 15. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar bio adalah A. Pohon pisang, B. Ketela, C. Kelapa sawit, D. Tumbuhan padi. Jawabannya adalah C. Kelapa sawit. 16. Berikut sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Minyak bumi, B. Batu bara, C. Air, D. Emas. Jawabannya adalah C. Air. 17. Yang bukan merupakan bentuk energi yaitu A. Energi panas, B. Energi listrik, C. Energi dingin, D. Energi gerak. Jawabannya adalah C. Energi dingin. 18. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas pada kehidupan sehari-hari yaitu A. Kulkas, B. Televisi, C. Radio, D. Oven. Jawabannya adalah D. Oven. 19. Salah satu pemanfaatan sumber energi angin yaitu A. Fotosintesis, B. Pembangkit listrik, C. Mengeringkan ikan, D. Pembuatan bahan kimia. Jawabannya adalah D. Pembuatan bahan kimia. 20. Apa sumber energi utama di bumi? A. Matahari, B. Tanah, C. Listrik, D. Nuklir. Jawabannya adalah A. Matahari. 21. Berikan contoh sikap hemat energi di rumah. Jawabannya adalah mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan, matikan TV ketika selesai menonton, menggunakan air secukupnya.
22. Sebutkan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Jawabannya adalah menjaga kelestarian lingkungan, membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan bacaan berikut. Ide pokok pada bacaan di atas adalah, jawabannya adalah, Banyuwangi merupakan salah satu penghasil ikan laut terbesar di Indonesia. (24) Perhatikan teks bacaan berikut. Pokok paragraf di atas adalah, jawabannya adalah, sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di dunia. (25) Sebutkan 3 sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah energi panas, energi listrik, dan energi air. (26) Bagaimanakah proses terbentuknya batu bara? Jawabannya adalah, proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. (27) Sebutkan manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor. Jawabannya adalah, pembakaran lebih sempurna, gas buang menjadi lebih bersih, tarikan lebih ringan, suara mesin lebih halus, hemat bahan bakar hingga 20%, memperpanjang usia mesin, ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, menghemat penggunaan bahan bakar fosil, dan mengurangi pencemaran. (28) Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Jawabannya adalah, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan, karena sumber daya alam ini dapat diperbarui, dapat didaur ulang, tumbuh, atau dapat dibuat kembali. (29) Sebutkan macam-macam energi yang kamu ketahui beserta contohnya. Jawabannya adalah, energi panas contohnya api, energi cahaya contohnya lampu, energi gerak contohnya angin, energi listrik contohnya adalah televisi. (30) Apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Jawabannya adalah, energi alternatif ialah energi yang dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pengganti energi atau bahan bakar konvensional. Energi alternatif digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi. Syarat energi alternatif yaitu tidak habis atau dapat diperbarui dan tidak merusak lingkungan.